Kemarin saya menyematkan komentar agar kalian bisa request anime, dan kebetulan reply tercepat untuk request jatuh ke anime Girls und Panzer, yakni anime bertemakan tempur ala-ala militer, tapi menggunakan tank yang dikendarai oleh siswi SMA. Akan ada banyak case yang tidak saya sebutkan dalam video ini, sebab kebetulan juga karakternya ada banyak banget. Dari segi tema, anime ini memang terbilang cukup menarik, tapi bagaimana dan ceritanya? So, kita masuk ke pembahasan. Ikuzo. Kisah akan berlatar pada sebuah wilayah bernama Owarai, dan tokoh utama kita adalah gadis pindahan kelas 2 SMA yang bernama Nishizumi Miho. Dia memutuskan untuk pindah sekolah untuk menghindari mata pelajaran Sensado. Detailnya akan kita bahas setelah ini. Di hari pertama sekolahnya, Miho sudah bisa berteman baik dengan dua siswi bernama Isuzu Hana dan Takebe Saori. Akan tetapi, Miho mendapatkan paksaan dari ketua dan wakil OSIS untuk ikut serta dalam mata pelajaran tambahan atau ekstrakurikuler Sensado. Setelah itu, seluruh siswi digiring ke aula untuk ikut serta dalam orientasi mengenai mapel Sensado, yakni semacam teknik bela diri pengendara panser atau kendaraan lapis baja, yang mana bela diri tersebut hanya bisa diikuti oleh perempuan. Barang siapa yang memiliki potensi besar, dia akan mendapatkan voucher makan kantin, perbaikan nilai raport, dan berpeluang besar menjadi istri idaman. Hal ini tentu mengundang minat beberapa siswi, terutama Hana dan Saori. Namun, Miho masih menolak untuk ikut, lalu Hana dan Saori juga sepakat untuk menemani Miho. Hingga pada akhirnya, ketua OSIS memanggil Miho secara langsung, namun Hana dan Saori mengajukan pembelaan. Meski memiliki kenangan buruk dan pelajaran Sensado, Miho membulatkan tekadnya dan berkata jika dia bersedia untuk mengikuti Sensado. Para anggota baru Sensado langsung beralih ke garasi, dan plot twist, sekolah ini tidak berada di atas pulau, melainkan kapal raksasa berukuran setara dengan satu provinsi di Indonesia, entah provinsi yang mana. Dan sekarang, sekolah ini memiliki 5 unit pasukan Sensado dan telah membagi 5 pansernya masing-masing. Panzer IV untuk tim A alias timnya Miho, Type 89 untuk tim B, Stag 3 untuk tim C, M3 untuk tim D, 3080 untuk tim E, yakni timnya ketua OSIS. Setelah itu, mereka bergotong royong untuk membersihkan pansernya masing-masing. Lalu Miho dan teman-temannya singgah ke toko peralatan panser. By the way, di sini mereka kedapatan teman baru yang bernama Akiyama Yukari. Usai singgah ke toko peralatan panser, mereka mampir ke rumah Miho untuk memasak hidangan makan malam dan menyantapnya bersama-sama. Keesokan harinya, Miho bertemu dengan salah satu siswi yang suka terlambat. Dia bernama Reizei Mako. Mako adalah siswi yang sangat cerdas, namun pemalas, sehingga Miho menggotongnya jalan untuk pergi ke sekolah. Beberapa saat kemudian, seluruh anggota Sensado kembali berkumpul di lapangan. Mereka kedatangan tamu baru, yakni pelatih mereka yang merupakan kapten, bernama Chouno Ami. Kapten Ami selaku pelatih memberikan instruksi agar seluruh unit Sensado bergerak sesuai titik lokasi yang ditentukan. Setelah itu, mereka akan berlatih untuk saling melumpuhkan lawannya. Di awal pertandingan, tim A langsung mendapatkan serangan dari tim B, sehingga itu memaksa mereka untuk lari dan malah berhadapan dengan tim C. Alhasil, mereka mengambil jalur pintas yang tak disangka telah dipakai Mako untuk rebahan. Alih-alih pergi meninggalkan tempat, Mako malah menggantikan Hana sebagai sopir, dan mereka tiba-tiba terjebak oleh keempat tim dari dua arah yang berbeda. Berkat kemampuan dan akurasi tembak Yukari, mereka berhasil melumpuhkan panser tim lain satu persatu, hingga akhirnya keluar sebagai pemenang. Kemudian, Miho dan teman-temannya merekrut Mako ke dalam tim, lalu Mako pun menerimanya. Keesokan harinya, kelima tim Sensado SMA Owarai mengupgrade panser mereka dengan corak yang unik. Hal ini tentu memudahkan mereka untuk mengenali pansernya masing-masing. Lalu, wakil ketua OSIS memberikan info terbaru bahwa mereka akan segera menggelar latih tanding 1 minggu mendatang dan dipertemukan dengan SMA Saint Gloriana. Tim Sensado SMA Owarai tentu berlatih dan sangat keras. Miho yang awalnya hanya pemimpin tim A mulai dipromosikan sebagai komandan pasukan. 1 minggu setelah penerbitan informasi dari wakil ketua, SMA Owarai dan SMA Saint Gloriana akan bertanding di daratan. Pertandingan ini mempertemukan dua regu pasukan Sensado dengan masing-masing 5 tim dalam satu regu.
Di awal pertandingan, Miho dan regu A akan memasangkan diri sebagai umpan, sementara keempat regu lainnya akan standby di ujung lembah. Dirasa cukup, Miho pun memberikan aba-aba untuk melakukan tembakan, meskipun tak ada satupun peluru yang mampu menembus pertahanan Saint Gloriana. Alhasil, tim D malah kabur dan meninggalkan pansernya begitu saja, sementara tim E tengah terjebak akibat roda pansernya yang lepas. Miho selaku komandan memberikan perintah kepada tim B dan tim C agar mengikutinya untuk strategi penyerangan berlanjut. Beruntung, strategi itu mampu menumbangkan satu panser dari Saint Gloriana, namun tidak dengan 4 lainnya. Tim B terlebih dulu tumbang, disusul tim C. Tim A sendiri memutuskan untuk kabur, tapi mereka malah terjebak di jalan buntu. Namun tiba-tiba, tim E datang untuk memberi bantuan, namun mereka langsung hancur begitu saja. Kesempatan ini tim A manfaatkan dengan baik, lalu satu persatu melumpuhkan panser dari Saint Gloriana. Hingga di saat mereka berhadapan dengan komandan Saint Gloriana, tim A terlebih dulu tumbang, dan kemenangan pun jatuh di tangan SMA Saint Gloriana. Usut punya usut, komandan Sensado SMA Gloriana memberikan begitu banyak apresiasi, sebab telah mengikuti pertarungan yang sangat sengit melawan SMA Owarai. Di samping itu, Hana terjebak dalam konflik internal, di mana ibunya tidak setuju dengan keputusan Hana untuk ikut dalam Sensado. Alhasil, si ibu tidak mengizinkan Hana untuk pulang ke rumah selamanya. Beberapa waktu kemudian, turnamen nasional Sensado tingkat SMA akan segera digelar, dan regu Sensado Owarai dihadapkan langsung dengan SMA Sounders. Hal ini tentu akan sangat berat sebelah, di mana SMA Owarai akan melawan 10 unit tank dalam pertempurannya. Sementara itu, Yukari diam-diam menyusup ke dalam SMA Sounder dan menggali informasi mengenai jenis tank dan formasi yang akan digunakan. Kemudian, ia membagikan informasi tersebut kepada teman-temannya, terutama Miho, agar Miho bisa memproses strategi lebih matang. Dan tibalah hari di mana SMA Owarai akan berhadapan dengan SMA Sounders. Strategi awal, Miho menggunakan tim D sebagai umpan, namun SMA Sounder mengarahkan 6 unit panser untuk mengepungnya. Kondisi ini memaksa tim A untuk meminta bantuan tim B, sehingga mereka mampu membuat tim D lolos dari kepungan SMA Sounder. Tak disangka, SMA Sounders menggunakan alat penyadap suara, namun SMA Owarai mengakalinya dan mengirim pesan lewat SMS. Mereka bahkan sempat merancang strategi baru, yang menempatkan tim C sebagai penyerang, sehingga SMA Owarai berhasil menumbangkan satu panser SMA Sounders. Ketika melakukan rotasi, tim D SMA Owarai menemukan panser bendera milik SMA Sounders. Nah, jika panser bendera milik musuh tumbang, SMA Owarai bisa dinyatakan menang secara otomatis. Akan tetapi, panser bendera SMA Sounder sangatlah gesit, dan seluruh tim SMA Owarai terpaksa mengejarnya bersama-sama. Namun, backup dari komandan SMA Sounder datang begitu cepat, lalu berhasil menumbangkan 2 panser SMA Owarai, yakni tim D dan juga tim B. Pasukan SMA Owarai pun dilanda keputusasaan, tapi Miho membulatkan tekad untuk tetap fokus mengincar panser bendera. Hana selaku penembak tim A menyuruh Mako untuk menaikkan panser ke atas bukit. Rencana ini membuka celah pasukan Sounders untuk menembak, tapi juga membuka peluang di mana pasukan Owarai mampu mengenai panser bendera milik Sounders. SMA Owarai terlebih dulu menembakkan meriam, disusul SMA Sounders yang juga menembakkan ke arah panser tim A Owarai. Hasilnya, panser bendera Sounders terlebih dulu tumbang, sehingga Sensado SMA Owarai dinyatakan menang. Belum lama setelah merayakan kemenangan, Mako mendapatkan kabar buruk, di mana neneknya jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Mereka tak cukup banyak waktu untuk kembali ke Owarai, tapi kemudian datanglah kakak Miho yang bernama Nishizumi Maho, yakni pemain Sensado tersohor di pelosok Jepang. Dia dan Bae-hati meminjamkan helikopter, dan Mako pun menerima bantuan Maho, disusul Saori yang akan ikut menemani. Esokan harinya, Miho, Hana, dan Yukari memutuskan untuk pergi menjenguk nenek Mako. Mako sendiri sudah sejak SD tinggal bersama neneknya, sebab orang tuanya tewas dalam insiden kecelakaan waktu itu. Beralih ke sekolah, para pasukan Sensado SMA Owarai melakukan pendalaman materi, dan tim A dipasrahkan untuk menjadi mentor di tiap divisi. Kemudian, mereka semua mencari panser yang tercecer di penjuru Owarai, dan memperbaikinya seperti semula. Latihan yang selama ini mereka lakukan berbuah manis, karena di pertandingan kedua, pasukan SMA Owarai berhasil mengalahkan pasukan SMA Anzio dengan sangat mudah, dan dipastikan lolos ke babak semifinal. Sebelum hari H, pasukan Sensado Owarai kedapatan anggota baru yang akan mengerahkan panser untuk divisi 6 alias tim BL. Mereka tentu berlatih dengan sekuat tenaga,
hingga babak semifinal resmi dibuka, dan 6 Panzer SMA Owarai akan berhadapan dengan 15 unit Panzer SMA Pravda. Sebelum memulai pertandingan, mereka mendapatkan sapaan dari komandan pasukan Pravda yang bernama Katyusha dan wakilnya yang bernama Nonna. Katyusha dan sombong menegaskan bahwa mereka akan menang dengan mudah, lalu pergi begitu saja. Kemudian, pertandingan dimulai. Kita bisa mendengarkan lagu Sangar dari pasukan Pravda sebelum berperang. Nggak akan saya putar, tapi saya akan taruh link tonton lagu aslinya di kolom komentar. Kembali ke cerita, pasukan SMA Owarai nampak termakan ambisi dengan menerjang maju secara spontan. Akan tetapi, mereka berhasil menumbangkan 2 Panzer Pravda, meskipun ujung-ujungnya malah terjebak ke dalam perangkap. Sebagai komandan, Miho memberi perintah untuk bersembunyi di dalam bangunan besar, sembari mengatur strategi untuk memukul balik. Tak disangka juga, komandan Pravda memberikan belas kasih kepada Owarai dan membiarkan mereka untuk beristirahat selama 3 jam. Setelah itu, mereka malah terjebak ke dalam konflik internal, yang mana jika SMA Owarai tidak memenangkan turnamen nasional, sekolah mereka bisa dipastikan tutup untuk selamanya. Miho sebagai komandan tentu tidak mengizinkan teman-temannya untuk menyerah. Dia balik mengutus beberapa temannya untuk melakukan pengintaian dan memanfaatkan informasi yang didapat untuk mengatur ulang strategi. Dalam jeda waktu itu, Miho dan teman-temannya bernyanyi dan berjoget bersama. Entah tujuannya buat apa, tapi yang jelas, usaha tersebut membuat semangat mereka kembali pulih. Pertandingan kembali berlanjut. Pasukan Owarai menerobos paksa baris pertahanan pasukan Pravda. Regu E SMA Owarai dan brutal mengajar Panzer SMA Pravda, hingga menyisakan 10 unit Panzer dan 1 unit Panzer bendera. Namun setelah itu, Regu E balik dihancurkan. Hilangnya satu regu tak mematahkan semangat SMA Owarai. Mereka terus membalas serangan meskipun itu tak membuat Regu D bertahan. Dan juga Regu BL. Sadar akan hal ini, Miho menyuruh Yukari untuk mengintai sekali lagi dan menemukan titik lokasi di mana Panzer bendera Pravda tersembunyi. Regu A dan pasukan yang tersisa melakukan pengejaran. Begitu pula dengan pasukan Pravda yang terpancing panik karena Panzer bendera mereka ketahuan. Hingga pada akhirnya, Panzer bendera Owarai dan Pravda sama-sama tertembak dalam kurun waktu yang sama. Ada sedikit perbedaan di sini. Panzer bendera Owarai mengalami kerusakan parah, tapi masih bisa jalan. Tentu ini berbeda dengan Panzer bendera Pravda yang telah dilumpuhkan secara total, sehingga kemenangan resmi jatuh ke tangan pasukan Owarai. Katyusha selaku komandan Sensado Pravda sempat menangis, namun dia tetap mengapresiasi pertandingan hebatnya melawan Owarai. Tak hanya itu, dia bahkan berjanji akan menonton pertandingan Owarai di babak final. Besoknya, pasukan Sensado Owarai kedapatan anggota dan panser baru. Anggota pertama datang dari perkumpulan gamer Panzer yang akan masuk ke dalam regu BM, dan satunya lagi dari klub otomotif yang akan mengisi regu BN. Pasukan Sensado Owarai melakukan beberapa upgrade dan latihan rutin. Miho dan teman-teman regu A juga sempat mengikuti pameran bunga yang diikuti keluarga Hana. Terlihat juga jika Ibu Hana sudah bisa menerima bakat minat yang dipilih oleh anaknya. Dan sampailah kita di puncak turnamen nasional Sensado, di mana SMA perempuan Owarai akan berhadapan dengan SMA perempuan Kuromorimine, yakni SMA tempat Miho bersekolah dulu. Pasukan Kuromorimine dipimpin oleh Maho, yang tentunya bakal menjadi pertandingan epik antara kakak melawan adiknya sendiri. Usai mengucapkan salam sebelum bertanding, kedua tim menuju posisi awal masing-masing. Kali ini SMA Owarai mampu mengerahkan 8 unit panser, meskipun Kuromorimine mampu mengerahkan lebih banyak, yakni 20 unit. Awal pertandingan, rencana pasukan Owarai nampak berjalan lancar, hingga tanpa sadar mereka mendapatkan serangan kejut dari Kuromorimine. Panser bendera yang tim A kendarai sempat hendak jatuh, namun regu BM tanpa sengaja melindungi mereka. Strategi utama masih bisa dijalankan. Miho memberikan perintah untuk mengerahkan bom asap. Momen tersebut mereka gunakan untuk lari, sementara tim E ditugaskan untuk mengendap-endap panser lawan, dan berhasil menjatuhkan 2 panser lawan, lalu melakukan rotasi. Sementara itu, regu A dan 6 sisanya mencari posisi terbaik untuk melancarkan serangan. Namun tak jarang juga mereka dipaksa terlibat dalam jual beli tembakan dengan Kuromorimine. 6 lawan 18. Sangat tidak mungkin jika Miho dan teman-temannya mampu menjatuhkan mereka semua. Demikian, Miho kembali memberikan perintah untuk tim E agar mereka memancing perhatian Kuromorimine, lalu kabur dari sana. Kesempatan ini berhasil Owarai gunakan untuk melumpuhkan 1 panser lawan, lalu kabur menuju sungai. Berdasarkan perintah Miho, mereka akan kembali mengatur strategi dengan menyeberangi sungai. Namun, salah satu panser mereka malah macet di tengah jalan.
Dirasa tak mampu, tim D menyarankan seluruh regu untuk pergi meninggalkan mereka. Namun Miho dan teman-teman regu A tak mau meninggalkan mereka. Alhasil, Miho menyambungkan tali dan kabel dari satu panser ke panser lain, juga melakukan sedikit atraksi loncatan-loncatan maut ala-ala Naruto. Dan beruntung, usaha tersebut membuahkan hasil. Lalu mereka melanjutkan pencarian posisi bersama regu E yang telah berkumpul. Mereka melintasi sebuah jembatan kecil, dan tim BN diperintahkan untuk menghancurkan jembatan dengan bodi besarnya. Setelah itu, mereka menuju ke kota dan bertemu dengan panser Kuromorimine, yang ternyata hanyalah pengalih perhatian untuk melancarkan serangan yang jauh lebih besar dengan panser raksasa. Panser raksasa Kuromorimine berhasil menumbangkan tim BL dan juga tim C, yang mana tentu hanya menyisakan 5 panser di pasukan Oarai. Mereka pun terpaksa kabur sementara, namun juga berhasil melumpuhkan satu panser lawan yang bersembunyi. Tak menyerah, Miho menyuruh tim E untuk mendongkrak panser raksasa, dilanjut dengan tim B yang akan menahan rotasi meriamnya. Lalu, Miho dan teman-teman tim A dapat dengan mudah mengalahkan panser itu, meskipun serangan itu juga membuat panser tim E rusak parah. Tersisa 4 panser untuk Oarai, dan 15 panser untuk tim Kuromorimine. Pasukan Kuromorimine sendiri telah sampai di kota, dan Oarai juga berniat untuk mengakhiri pertandingan di lokasi ini. Miho memecah timnya ke beberapa titik lokasi, karena dia ingin berhadapan 1 lawan 1 dengan panser bendera Kuromorimine. Akan tetapi, usaha tersebut membuat 2 panser Oarai gugur, menyisakan tim BN yang menghadang seluruh panser Kuromorimine. Sementara itu, panser bendera yang tim A tunggangi tengah berhadapan langsung dengan panser bendera musuh, yang ditunggangi langsung oleh Maho. Miho dan Cekatan memberikan aba-aba kepada semua anggota tim A. Mereka bahkan rela menghancurkan roda panser demi melancarkan serangan terakhir. Dan ternyata, panser bendera Kuromorimine hancur, dan Oarai secara resmi memenangkan kejuaraan nasional. Kemenangan ini juga menandakan jika SMA perempuan Oarai tidak jadi tutup, juga menjadi rekor kemenangan pertama untuk klub Sensado Oarai. Selamat untuk Miho dan kawan-kawan, karena telah memenangkan turnamen nasional dengan kemenangan beruntun. Usai memenangkan turnamen, pasukan Sensado Oarai menggelar pawai keliling kota dan mendapatkan apresiasi hangat dari masyarakat Oarai. Dan adegan itu menjadi penutup untuk anime kita yang satu ini. Tamat. Karena popularitas anime Girls und Panzer, kota Oarai di prefektur Ibaraki memasukkan kegiatan yang terinspirasi oleh serial ini, termasuk demonstrasi tangki langsung ke dalam festival musim tahunannya. Sebenarnya juga, anime ini bisa kalian tonton secara legal di aplikasi Crunchyroll. Tapi simulcast Crunchyroll tidak menampilkan adegan dengan lagu Katyusha di episode 8 karena masalah lisensi. Ya, begitulah. Nonton ilegal memang paling mantap. Wow. Sepanjang cerita anime ini berlangsung, saya sangat berharap untuk kemunculan Tank Janchoks, meskipun nggak memiliki kesan menarik dari segi performa. Tank Janchoks memiliki pesona tersendiri di bagian nama merek. Terus, mengenai pertarungan panser di dalam kota, yang mana tentu pasti akan ada kerusakan yang disebabkan oleh pertandingan itu. Tiap rumah, toko, ataupun kedai yang dihancurkan akan mendapatkan ganti rugi, dan juga lapak baru. Hal ini tentu membuat warga sekitar senang, di mana penghasilan terbesar mereka tidak akan datang dari pelanggan, melainkan aksi pertarungan dari Sensado. Untuk lagu Katyusha, habis ini akan saya taruh di kolom komentar, atau enggak di deskripsi video. Mungkin itu saja, jika ada tutur kata yang kurang berkenan bisa ditirukan. Sekian, saya Ari, to mata aimasho.